Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Kita bertemu lagi pada malam hari ini. Agak dimajukan setengah jam ya, Kak Tony ya, biar kita juga agak-agak cepat lah dalam pelaksanaannya. Oke, selamat malam kakak semua. Hari ini kita masuk di tatap maya yang kelima ya di pembahasan 1.3 ya, yang akan kita laksanakan kurang lebih 2 jam pelajaran. Semoga nanti pelaksanaan kita di tatap maya ini berjalan lancar dan aman saja. Ini kabarnya sehat semua, Kak Alin? Kak. Aman ya, oke. Oke, siapa yang mungkin yang bisa bantu kita pimpin doa dulu untuk memulai pembelajaran pada malam hari ini? Dipersilahkan. Kita gantian saja ya. Mana Kak Tony? Silakan Kak Tony. Ya, terima kasih sebelumnya dan selamat malam kakak-kakak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran modul kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih sekali Kak Tony sudah memimpin kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita pada malam hari ini di modul 1.3 ya Kak Tony ya. Ada baca-baca Kak Tony atau tugasnya 1.2 kemarin? Saya lihat ada masuk juga dan juga mengingatkan untuk kakak-kakak yang lain supaya bisa rutin untuk ngecek LMS-nya dari orientasi kemarin, refleksi juga ada tugas-tugas di 1.1, 1.2 ya. Dan pada malam hari ini kita lanjut ke modul 1.3. Nanti silakan bisa hal-hal yang penting bisa kita catat karena itu sangat berhubungan dengan refleksi ataupun hal-hal yang menjadi pertanyaan ataupun ungkapan yang ada diharapkan di LMS. Saya sambil screen dulu ya. Oke, sudah masuk Kak Tony screen-nya? Oke, sudah masuk Pak. Sudah masuk, oke. Oke, pada sebentar. Oke. Laptop saya ini saya pakainya 1 harian Kak Tony. Tadi baru selesai 5:30 perkuliahan di Banjarmasin, lanjut lagi. Kebetulan hari ini tidak jadi ke Banjarnya, tapi diundur di tanggal 25. Perjuangan Kak Tony, kalau Jumat Sabtu tidak libur, malah dipolin. Dari paginya ketemu malam lagi. Tapi tidak apa, namanya juga kita pengembangan kompetensi yang memang harus dibayarlah dengan pengorbanan, nanti juga hasilnya lebih baik. Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Malam hari ini kita masuk di modul 1.3 tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita kuatkan pemahaman pada malam hari ini kurang lebih 2 jam pelajaran. Oke, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita buat kesepakatan bersama ya untuk dapat menyalakan kamera, mematikan mikrofon kalau tidak penting,
Tapi kalau diharapkan kalau memang posisi standby atau tidak ada pergerakan bisa selalu aktif, bisa hadir seutuhnya Kakak, karena kita ada 19 kali pertemuan tatap maya, yang mana itu juga akan dihitung juga persentase kita. Menghargai waktu supaya nanti waktu kita tidak terlalu molor, tidak terlalu malam, karena kita pilihnya agak malam karena mengingat karena aktivitas kita dari pagi kita mengajar, sore dan kita ada latihan-latihan juga karena kita di beberapa aktif cabang olahraga, karena berpikir seperti itu maka kita bersepakat supaya bisa di malam hari. Memaksimalkan fitur chat kakak-kakak, nanti kita bisa lewat Jambot, terus kita ada link juga nanti yang akan kita pakai pada pertemuan malam hari ini supaya nanti data-data yang kita dapat itu terorganisir, teradministrasi, termanajemen dengan baik yang menjadi bahan kita sekarang walaupun tetap maya, nanti juga hal-hal atau data-data seperti itu akan kita gunakan dalam pertemuan tatap muka yang akan kita laksanakan di akhir Oktober ini. Kurang lebih kalau polnya 7 hari, tapi dengan pembukaan itu ada 8 hari. Mudah-mudahan nanti saya dengar informasi dilaksanakan di Palangkaraya, dan mudah-mudahannya lagi teman-teman yang dari daerah 8 kabupaten dan 1 kota itu akan berkumpul di Palangkaraya. Itu informasinya tapi belum fix, tapi yang pasti kita yang di Palangkaraya bisa kita bayangkan hampir 500 guru olahraga tingkat SD, SMP, SMA, SMK akan berkumpul sebagai peserta PKG PJOK diseminasi di tahun 2024, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini juga akan berlanjut di tahun 2025 karena juga banyak yang kesibukannya kakak-kakak, kemarin ada yang mundur karena ada ikut PPG atau hal-hal lain yang memang urgent dan bisa dimaklumi. Nah, kalau dari rekapan kami itu baru 30% kakak-kakak yang guru olahraga yang berpartisipasi di kegiatan diseminasi ini. Oke, kita lanjut Kak. Tujuan sesi di modul 1.3 ini kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Jadi nanti ada 3 pokok pembahasan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, juga nanti terkait juga Kak dengan tugas-tugasnya. Silakan nanti bisa dicatat atau bisa diajukan pertanyaannya kakak-kakak untuk dapat kita dengan mudah menyelesaikan tugas atau kewajiban kita yang ada di LMS. Nah, untuk agenda kita pada hari ini kurang lebih 90 menit. Kita akan nanti ada 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan, tujuan sesi, penjelasan atau agenda yang lagi kita laksanakan sekarang. 30 menit untuk aktivitas 1 kakak, untuk role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jambot nanti. Dan ada 10 menit untuk aktivitas 2. Kita akan menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Ini baik dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Ada 10 menit juga kita mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Dan aktivitas yang ketiga atau yang terakhir kita akan adakan 15 menit analisis contoh pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam modul 1.3, dan yang terakhir aktivitas kita 5 menit untuk penutup refleksi dan foto bersama tentang pembelajaran di modul 3. Kita lanjutkan. Bagaimana pemahaman kita kakak-kakak ya tentang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Apa yang menandakan bahwa di dalam pembelajaran PJOK itu benar nggak peserta didik itu atau pembelajaran itu sudah berpusat pada mereka. Kadang-kadang kalau kita melihat guru-guru baru, kakak-kakak, gurunya yang sibuk. Wah, tidak. Dan ada juga guru yang
menginstruksikan seperti komando. Jadi apa yang dikatakan oleh gurunya harus dituruti oleh siswanya. Apakah hal itu benar atau salah? Itu kan kita temukan di dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita yang kita ajarkan kakak-kakak. Yang pertama, di sini ada gambar guru ya, memegang peluit. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Untuk gambar yang kedua, ada gambar satu orang guru dan ada beberapa peserta didik. Nah, dengan deskripsi, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Jadi sekarang ada dua tipe pembelajaran yang ada di sekitar kita. Apakah kita ini ada melakukan salah satu dari kegiatan ataupun dari sampel ini? Apa kata pakar? Nah, akan saya putar video ya kakak ya, karena ada beda aplikasi mungkin agak terlambat sedikit. Ini ada link video dari Cassandra, manfaat berpusat pada peserta didik. Ini sumbernya semuanya dari luar negeri kakak ya, tapi ada translate nanti bisa kita pahami atau kita catat. Sudah tampil kakak-kakak? Masih belum? And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process.
Oke kakak, itu adalah salah satu kata-kata dari salah satu pakar, Cassandra, tentang manfaat pendidikan olahraga yang berpusat pada peserta didik. Oke, kita lanjut kakak, mungkin agak lelet ya pas saya pertukaran aplikasinya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, kita next ya kakak ya. Nanti ada beberapa video yang akan kita tampilkan. Untuk aktivitas 1 kakak, kita akan melakukan aktivitas role play sebagai berikut ya. Nah, role play aktivitas pembelajaran berikut. Untuk capaian pembelajaran, itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang dimana diharapkan peserta didik itu melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Untuk asesmen, melakukan SEP dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Untuk aktivitas pembelajaran, nanti kita akan lakukan latihan gerak koordinasi. Nah, langkah-langkah aktivitas kakak, yang pertama kita akan membagi nanti peserta yang hadir di sini kurang lebih ada berapa orang kakak? 8 ya kakak ya. Ini biar lebih adil kita berteman 2-2 kakak. Silakan bisa dipilih Kak Tony sama siapa Kak Tony? Sama Kak Alin. Terus Kak Basran sama Kak Gus Ledi ya. Kak Tony sama Kak Alin. Terus Kak Basran sama Kak Gus Ledi. Yang ketiga Kak Mola sama Kak Mamang. Terus Kak Meiwati sama Kak Lita ya, pas ya, 8 karena Kak Iyutnya masih belum bisa berhadir. Nanti kakak-kakak saya akan menampilkan pilihan gerakan ya kakak-kakak ya. Nanti tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai dari beberapa gerakan itu. Lalu sebelum mempraktikkan gerakan, kakak-kakak akan menghitung denyut nadinya kakak-kakak. Denyut nadi itu kan per menit ya, misalnya 80 detak denyut nadinya nggak harus selama 60 menit kakak, tapi bisa dihitung 10 menit. Nah, kalau 10 menit misalnya ada 12 ya kakak ya. Nanti kita akan kalikan 6 sama artinya dengan 60 menit. Nah, tapi kalau memang asalnya ada 15 nih kakak katanya selama 10 menit. Berarti dikali 6 berarti denyut nadinya ada 90 denyut. Mungkin ada ditanyakan sampai situ dulu kakak. Silakan Kak Tony. Izin Kak. Bukan 6, Ya. bukan 10 menit Kak, 10 detik aja Kak. 10 detik 10 ya. detik, Kak. Oh iya. Oke, saya koreksi ya. Tapi dihitungnya 1 menit, tetapi nanti kita lakukan selama 10 detik saja. Tapi perkaliannya kali 6, kurang lebih situ. Maaf, koreksi tadi ya. Terima kasih Kak Tony.
Nanti catatan pilihan gerakan nanti akan saya tampilkan untuk denyut nadi awal ya. Nah, seperti tadi Kak Tony menghitung denyut nadi Kak Tony. Nanti Kak Alin yang mencatat punya Kak Tony. Di saat Kak Alin menulis punya Kak Alin, merasakan denyut Kak Alin, nanti Kak Tony yang merasakannya. Jadi saling bergantian, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat atau mempraktikkan. Begitu juga setelahnya Kak ya. Nanti kameranya on, waktu pelaksanaannya, yang lain nanti ngamati, nanti Kak Tony ngamatin si Kakak Alin, Kak Alin ngamati Kak Tony, kurang lebih seperti itu, memastikan gerakan pasangannya benar sesuai dengan contoh video. Yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Apakah ada perbedaan denyut nadi awal dengan denyut nadi akhir setelah melakukan aktivitas? Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Saya share dulu ya untuk spreadsheet-nya, bisa tulis-tulis nama dulu. Permisi dulu ya. Nanti kakak bisa diketik ya. Kalau yang dari laptop, kalau dari diusahakan bisa mengetiknya di spreadsheet tersebut. Maaf tadi Kak Tony ya, salah sebut tadi, maklum. 8 SKS hari ini. Oke, role play PJOK ya. Silakan kakak-kakak yang tulis ya sesuai urutannya. Yang satu yang sampai kedua itu Kak Tony sama Kak Alin. Ketiga sama keempat sudah masuk ya Kak ya. Kak Basran sama Kak Gus Ledi. 5 dan 6 Kak Mola sama Kak Mamang. 7 dan 8 Kak Mei, Wati sama Kak Lita. Nah, silakan bisa ditulis kakak-kakak di situ. Ditulis di tab-nya, nanti tadi tinggal isi saja. Izin Kak, sudah bisa dihitung kah denyut nadinya nih? Nanti dulu Kak, kita lihat dari gerakannya dulu ya, contoh gerakannya. Nah, untuk di awal silakan Kak, untuk di awal silakan. Saya sambil share untuk ini ya, yang di spreadsheet-nya silakan dihitung Kakak, bisa per 10, per 15, per 20, tapi tetap perkalian detiknya ke 60 detik atau 1 menit. Silakan Kakak sambil diketik ya. Kalau sudah, silakan Kakak ditulis di denyut nadi awal. Nah, ini untuk gerakannya Kakak ya. Sambil ditunggu ya untuk gerakan untuk penghitung denyut nadi awalnya.
Gimana Kak Tony? Sudah dapat ya? Suaranya Kak Tony? Nah, Siap berapa sudah dengan- Kak. Ada berapa punya Kak Tony? 13 per 10 detik. Berarti 13 kali 6 itu berapa Kak Tony? 13 kali 6 benar dulu. Pakai kalkulator. 13 kali 6 berarti 13 kali ada 6. 78 ya. Ya, 78. Kak Alin ada berapa Kak Alin untuk awalnya? Yang sudah buka role play-nya sudah Kak, bisa diedit Kak? Bentar kalah. Denyut Iya. nadiku nih dalam, Kai. Oh ya, Dari dulu ketebalan Bi- lemaknya. bisa di sini Kak, di Iya. leher Kak. Di Dapat leher nih, bisa. Kak. Oh dapat Kak? sudah. Oke. Kakak-kakak lainnya bisa dipersiapkan ya. bentar dulu kalah nunggu Kak Alin dulu. Gerakannya mau yang mana? Jangan Siap. lompat-lompat Kak Alin. Per 10 detik ke tadi Kak. Betul. Nanti hasilnya kan kita kali 6 Kak Mola. Nah, Oh, sama aja dengan hasil yang 60 detik atau 1 menit. Dua 12, Kak. 12 kali 6 berarti 72 ya 72. Kak Ali. Ya, betul. 72. Ayo Sekarang Kak Alin, gerakan yang mana? dipilih dulu Kakak ya. Bentar, Lanjut saya. yang enak tuh nomor 4, Kak. Oke, nomor 4, yuk. Kita tulis di nomor 4. Oke, tahan. Kak, Nanti tulisin Kak buat nanti kita lakukannya bersama Kakak ya. Dipersiapkan Iya, dulu. oke. Nah, Kakak Basran gimana Kakak Basran? Dapat berapa Kakak Kak Tony Basran? tulisin buatku di anunya lah. Di spreadsheet-nya. Ya, spreadsheet-nya. Ya, sebentar Kakak lagi mau memindahin ke monitor aja. Susah di HP, Kak. Betul. Silakan. Saya tadi Kak nomor berapa di itunya Kak? Kak Mola nomor 5 dengan Kak Mamang nomor 6. Oke, siap. Oke. Aku nomor berapa tadi, Kak? Nomor 2. Mewati. Oh, Mewati nomor 6. Kak Ali nomor 2. Silakan. Kak Mei sudah dapat Kak Mei? Silakan dikasih Sudah, tahu. Kak, Kak. 13. 13 berarti sama ya 78 ya. Gimana nulisnya nih? Ketiknya diedit Kakak. Sudah masuk nih. Edit bisa lah Kak. Edit. Itu harus minta izin dulu. Minta izin dulu nah. Ini linknya dari ini Kak, dari Kemendikbud langsung ini Kak. Ntar dulu ya. Dapatkan link ke sel ini, nggak bisa diedit Kak. Oh, berarti kita buat baru kayak ini Kak ya. Bisa bantu buat table barunya Kak Tony? Silakan Kak Tony. Aduh, Dengan format saya yang kayak- begini-begini nggak paham nih. Kamola yuk. Kalau Kamola bisa yuk. Yuk Kamola. Formatnya kayak gini ya, saya anukan. Nah, kayak gini. Silakan dibantu. Punya kuning bisa masuk tapi nggak bisa ngetiknya Kak. Oh ya, enggak mereka bagikan kayaknya Kamola. Kak Tony tuh pintar Excel tuh. Siapa? Tony itu. Ayo Kak Tony. Gitu. Aduh, seriusnya aku nih. Oh, Bantu, Kak Kak Tony, Tony. kuserahkan ke kamu aja menulis nama nih. Nggak bisa aku ngeditnya tadi tuh. Ya, dibuat baru aja Kak Tony di Google Doc ya. Spreadsheet juga. Atau Google Doc juga nggak apa-apa, yang penting formatnya sama. Aduh, nampak kayak Google Doc tuh. Jadi aku tahu aku tuh nah. Nah, Jika mengetik Excel, melewat tahu jika membagi itu. Oh, karena Google Doc kita bisa ini sama-sama. yuk Kamola, bikin Google Doc-nya tuh Kamola. Aduh, hai.
Dia nggak nggak paham. Sebentar ya. Saya coba ya, lihat dulu. Berapa kolom yang tadi kamu olah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 6 kanan, 9 ke bawah. Saya buatkan dulu ya. Oh, siap. Kekunci punya orang nih, Kak. Iya, memang dari ini saya agak kurang cek tadi. Karena kami file-file yang kami presentasi itu Kak memang langsung dari Drive Kak. Tidak kami download. Jadi kalau kami nggak presentasi dari Grab ya dari Drive itu kayak mirror gitu nah Kak. Nggak bisa dia. Sambil dihitung ya kakak-kakak ya untuk lanjut nanti pertamanya. Nanti juga hal ini juga akan sama akan kita laksanakan di tatap muka nanti, tetapi teknisnya lebih high lagi. Ini kalau ini agak low. Tadi 6 ke sebelah ya. Ke bawahnya 9. Bantu dibaca Kak Tony, ada nomor, nama, Gerakan nomor, gerakan nomor, denyut Lalu? nadi awal, denyut nadi awal ya, denyut nadi akhir, denyut nadi akhir, lalu terakhir, umpan balik mengenai gerakan oke, sudah yang ya, dilakukan oleh pasangan. yang dilakukan. Jadi Kak Tony nanti menceritakan yang punya Kak Alin menceritakan punya Kak Tony, gitu ya, dilakukan oleh pasangan. Oke. Kalau kita ada 8 orang ya, 7, nanti ada 1 lagi. Saya kirim ke grup ya kakak-kakak ya. Oke, sudah masuk kakak? Untuk Google Doc-nya, saya buat sederhana aja. Belum ada. Belum ada masuk ya? Belum, Kak. Oh ya, lagi proses.
Ini sudah saya kirim, cuma belum centang. Nah, oke, masuk Kak. Oke, silakan kakak silakan diisi. Saya bantu ketikan ya namanya, silakan dimasukkan nomornya, nomor apa, jumlah denyut nadinya. Kak, kasih izin dulu Kak. Ya, belum ya Kak ya, boleh sudah saya Kak kasih izin belum tadi. mengizinkan. Oke, siap. Langsung dikalikan 6 kakak. Langsung dikalikan 6. Oke, salah, saya nggak bagikan tadi, cuma nggak editor. Oke, saya sekali lagi ya, nggak bisa ngedit kayak tadi juga. Oke, kita sambil belajar nih kakak. Nah, itu yang keduanya kakak, silakan. Sudah bisa kakak-kakak? Bisa. Oke. Tadi ini editnya nggak saya bagikan. Sekarang sudah aman. Oke, silakan ditulis kakak-kakak ya. Untuk gerakannya sambil diketik untuk denyut nadi awal, silakan kita mempersiapkan apa yang akan menjadi gerakan kita nanti. Kali nomor 4 lo gerakannya. Kalita gerakan nomor berapa? Mana Kalin kabur? Nomor 4. Kabur Kak aku. Ada, sudah masuk. Enggak aja. Kada Nomor 4 kelihatan. lo. Sudah. Iya, Oke. betul. Kak Basra nomor berapa? Kak, lihat Sama pilihan Mama. gerakannya tadi, Kak. Oke. Kamaman ini dia. gerakan berapa? Gerakan tangan gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Berarti jongkok lah nih. Seperti split ke depan. Masalah perut ini berbahaya, Kak Tony. Kalin. Kak Tony, daripada kita lompat itu sudah paling mudah daripada kita menekuk dan jongkok. Kalau lari di Pegang, tempat ini berapa detik kak? 1 menit. 1 Oh, menit. 1 menit lah. 1 menit. Semuanya dilakukan selama 1 menit. Nah, Ya. Lumayan. nah, Kalau jumping jack nih 1 menit lumayan. iya. Nggak apa-apa aja, kamu masih muda. Iya. Aman ya sebenarnya. Oke, sudah terisi semua kakak-kakak. Kak Basran, gimana Kak Basran? Kalita? Kamaman monitor. Aman. Nomor berapa kita kak? Saya pilih nomor 2 aja, jumping jack. Kayaknya enak loncat-loncat itu. Oke, gas. Nomor 2 kalau gitu. Tapi dengan gerakan yang benar ya kakak-kakak ya, biar hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan nanti. Dengan sesuai umur. Karena kita juga nanti ada penyesuaian umur juga kakak-kakak dengan denyut nadi kita. Apakah itu sehat? Maksudnya seperti itu. Nah, tes fisik. Oke, Kak Gus lagi. Kak Kalita, bisa dibantu Kak Mei? Untuk Kak Lita, Kak Mei.
Kak Alin, Kak Tony juga belum terisi Kak Alinnya untuk denyut nadi awal. Kak Tony tulisin pang buat kita berdua, punya aku 12 Kak. Berarti 12 72 ya. kali 6 berapa? Sudah. 72. Nah, 72. Kakak Basran, berapa Kak Basran? Totalnya Kakak Basran. Wah, Kak Mola rendah ya, 66 ya. Berapa tadi Kak Mola? 11 ya? Iya, 11. 2 kali Oh. ku hitung, tetap 11. Ya, berarti memang ada darah rendah juga Kak Mola ya. Kayaknya mungkin. Ini banyak makan sate kambing aja Kak Mola. Jarang, nggak terlalu suka. Oke, nggak apa-apa. Habis Kak sudah tenaga Kak Mola gara-gara ngajarin muridnya. Dikali berapa tadi, Kak? Ya Kak Basran? Dikali berapa? Dikali 6 Kak, kalau 10 Oh, iya, detik. siap, siap, siap. Misalnya 10 dia 60, 11 66, 12 72, 13 Itu 78. sama ya, pada 13 ya. Berarti kalau 13 78. Oh iya, iya. Kak Gus Ledi gimana? Kak Gus Ledi bisa dipantau Kak Gus Ledi? 8. Izinkan Opri, Kak Gus Ledi masih di jalan tadi tuh ke arah Buntok. Ya, mungkin sama aja dengan gerakan ini ya. Gerakan Kakak Basran aja ya. Oh iya, siap. Karena bobotnya hampir sama. Oke. 13 per 10 detik ya. 13 per 10 detik dikali 6 berarti 78. Oke. Oke, siap. Oke, kakak-kakak, untuk gerakannya sudah dipilih. Denyut nadi awal juga sudah ditentukan. Masing-masing sudah terekod ya. Kalita dibantu ya, Kak Mei ya. Untuk persiapan, apakah kakak-kakak siap? Karena kita lakukannya bersama untuk bisa terlihat di kamera kakak-kakak. Kak Tony, gerakan yang mana Kak Tony? Menyilang ya. Dihidupkan aja kameranya Kak Tony, biar tepukannya terasa. Yang penting perut nggak ganggu aja itu. Iya. Hidup aja sudah kameranya nih, apakah kelihatan dari situ aja? Ya, suaranya ya mantap, sip. Kak Mama. Ya. Tunggu dulu, tunggu. Oh, udah pakai posisi background ya. dulu. Udah, cari posisi Kak Tony. Jadi ini gerakannya sambil duduk ya. Gerakan silang, tangan menyentuh Gini, jari kaki. Kaki tidak boleh ditekuk. aduh nggak kelihatan di kamera nih. Ntar dulu kalah. Setel Iya. kamera dulu. Setel kamera Oke. dulu. Ini Kak. Nih, Oke, sip. Nah, ini saya silakan. Ini kan. Oh iya. Oke, Oke. tunggu instruksi mulai. Tunggu Oke. dulu, tunggu. Kakak-kakak yang lain. Ayo ke Basran ganti, jangan pakai sarung. Oke, kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak? Ready semua? 8 orang. Tunggu menyiapkan stopwatch. Oke. Itu satu menit juga lah yang menyilangkan itu Kak. Semua 1 menit, Kak. Semua gerakan dilakukan selama 1 menit. 5 gerakan yang dianjurkan. Diinformasikan ya kakak-kakak ya, kalau ready. Aduh, gimana ngelihatnya nih anunya nih Kak? Aduh. Mana Waktunya. videonya kali nggak kelihatan nih. Gimana bisa melihatnya? Saya menceritakan tuh gerakan temannya.
Yuk kenapa? Saya coba perbanyak Kak ya. Nah, bisa dibuka seperti ini aja Kak, ada 6 aja yang terlihat. Ya itu Kecuali saya tidak screen. Ya, Nah, itu bisa banyak. screen Ini aja, udah screen. screen-nya dihilangkan dulu supaya kelihatan semua. Nanti saya stop screen dulu ya. Oke. Nah, ini dia baru kelihatan. Nah, Nah, saya ambil peluit dulu Kak ya. kau. Kesantuk ada parut pian Kak Tony. Kakak-kakak biar enak ya. Saya aja pandunya dengan peluit. Pas sudah berhenti, kalau mulai pas ada peluitnya, begitu juga dengan apa namanya? Oke. Oh, kita sama-sama dengan gerakan masing-masing, Kakak. Betul sekali Kakak. Bagaimana Oh, Kakak-kakak? Ready? Gelap tempat Kamola, nggak kelihatan. Aduh, tuh. Makanya kurang pencahayaan nih. Ya. Saya juga geser Kakak ke dapur ini karena lampu tengah yang besarnya mati, barusan mati. Cuma ada produknya saja. Siap Kakak-kakak? Bisa kita mulai hitungan ketiga dimulai nanti ya dengan suara peluit. 1, 2. Disilang tangannya ke Basran. 15 detik sudah berlalu. Aduh, lumayan di 1 menit. Lumayan Kak. 20 detik. 30 detik pertama, separuh sudah. 40 detik, 20 detik lagi. 10 detik terakhir. Selesai. Pas 1 menit. Yang paling agak Mantap. saya kemarin itu melaksanakan jumping jack kakak-kakak. Kalau yang benar-benar itu 1 menit luar biasa. Oke, silakan kakak-kakak langsung diukur denyut nadinya. Langsung diukur denyut nadinya. Nanti disebutkan saya tulis. Nanti saya pandu diketik takutan reaksinya berkurang. Silakan Kak Tony, Kak Alin, Kak Basran, Kak Agus Lady, Kak Mola, Kak Mamang, Kak Mei, dan Kak Lita. Oke, silakan kakak-kakak.
Kalau sudah dapat, silakan bisa ditulis untuk denyut nadi akhirnya. Ada peningkatan ya Kak Tony ya? Ya, yang awalnya 13 jadi 16. Oke. Itu per Kali 10 6 Kak ya? Kali 6 kalau 10 detik Kak. Oh, Jadi perhitungannya untuk sama 1 menit. dengan Antoni ya? Kalau denyut nadi kita janjian, Bapak. Ditulis Kak apa Tony, adanya. punyaku 14, 84. 84. 84. Oke. Oh, Kak Mei ya, lumayan Kak Mei. 114. Jadi 96. Banyak Bagus Lady 96 juga. Sama ya, oke. Ayo Mola, berapa Mola? Mola berapa? 108 dari 66. Wah, lumayan. Yang kita lihat itu adalah jedaknya kakak-kakak. Jedaknya. Oke, kalitanya Kak Mei. Kamola Langsung gerakannya haus. ekstrim juga Kamola. Jumping jack Kamola nih. Iya, jumping jack. Langsung haus nih. Oke. Nah, kakak-kakak ini semua sudah terisi dari 8 kakak-kakak 8 orang yang melakukannya. Di sini kita lihat ada macam-macam gerakan yang dilakukan ya kakak-kakak ya. Yang dari indikasi tersebut kita melihat tentang denyut nadi kita dari yang awal. Ini rata-rata ada kenaikan setelah kita melakukan aktivitas. Nah, aktivitasnya bermacam-macam kakak-kakak ya, tingkat kesulitan juga berbeda, tingkat keterampilan kita, bobot kita berbeda. Nah, silakan kakak-kakak bisa memberi umpan balik bagaimana menurut Kak Alin tentang gerakan yang dilakukan oleh Kak Tony yang mengakibatkan atau pilihan gerakan Kak Tony, gerakan nomor 4 yang mengakibatkan denyut nadi awalnya 78, setelah melakukan aktivitas denyut nadi akhirnya jadi 96. Silakan bisa disimpulkan kakak-kakak saling berpasangan ya. Silakan waktu dan tempatnya. Dari data tersebut kakak-kakak bisa disimpulkan apa yang terjadi menurut kakak-kakak sekalian. Hal ini berguna sekali kakak-kakak ya, karena fakta di lapangan teman-teman kita ya sering melakukan aktivitas olahraga kakak-kakak, itu pada intinya. Kalau diri sendiri itu agak susah melihat atau mengukur ya kakak-kakak tanpa kita mempunyai data. Nah, sama pada saat ini kita punya data, kita tahu nih punya teman ini awal dia main, terus dia setelah main ternyata ada peningkatan. Atau dalam proses main itu belum dia selesai mengukur denyut nadi atau setelahnya ngos-ngosan atau terduduk seperti Kamola tadi atau teh belai. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Karena banyak waktu di permainan bulu tangkis ya Kamola ya, mungkin kita ngambil sedikit, kita simpulkan terlalu melaksanakan aktivitas di ambang batas. Nah, ini jadi catatan nih. Banyak juga kan kadang-kadang ya pemamang ya, kita sudah ngajar puluhan tahun pasti ada anak-anak
kita ngajar dia pingsan. Pasti satu lah minimal pernah kejadian. Iya. Nah, pasti ada satu. Nah, kenapa? Nah, ini kita harus Ini bisa melihatnya. kita Oke. ngisinya di kolom pasangan Terakhirnya, kita atau di kolom kita sendiri? Di Kak, kolom kita bisa jawab. Kak, kalau aku bisa jawab langsung nggak sih, Kak? ditulis saja, Kak. Bantu Kak Tony. Aduh, kakak ketikin kalah. Berarti ini di kolom kita sendiri ya, Kak? Atau kolom pasangan? Kolom pasangan, Kakak. Kolom pasangan. Berarti saya ngisi di kolomnya Kak Mola ya? Ya, Kak Mola itu kan diumpan balik oleh pasangannya. Berarti punya Kak Mamang yang nulis. Nah, seperti Ya. itu. Nah, Oke. gimana Kak Tony? Gimana punya kata-kata Kakak Alin? Oke. Taruhlah. Karena semakin sorry saya Kak, dikoreksi sedikit Kak. Karena saat kita berolahraga banyak oksigen yang kita perlukan sehingga Alin, bentar dulu. Itu kan Opri yang ngetik atau saya yang ngetik kan Opri? Kak Serah. Tony. Oke. Yuk. Oke. Ulang dulu. Kak Tony, karena pada saat kita berolahraga kita memerlukan banyak oksigen. Kita banyak Berolahraga kita memerlukan banyak oksigen sehingga memerlukan banyak oksigen sehingga membuat kerja jantung juga meningkat. banyak oksigen. Karena saat kita berolahraga kita memerlukan banyak oksigen sehingga kerja jantung meningkat. Dan ini dibuktikan kan pada saat Kak Hartoni melakukan gerakan nomor 4. Oke. Makasih Kak Tony. Terima kasih juga. Sudah kan Opri? Ya, sambil saya bacakan nih kakak-kakak ya, yang sudah. Yang pertama punya Kak Tony, ini memilih gerakan nomor 4. Untuk denyut nadi awal, itu 78 denyut nadinya per menit. Setelah melaksanakan aktivitas gerakan nomor 4, denyut nadi Kak Tony menjadi 96. Ini umpan balik yang dilakukan oleh Kak Alin.
Karena saat kita berolahraga, kita memerlukan banyak oksigen, sehingga kerja jantung itu meningkat, dan ini dibuktikan pada saat Kak Tony itu melakukan gerakan nomor 4. Padahal tidak bergerak ya Kak Alin ya. Ya pasti bernapas Kak Tony ya. Kalau 1 menit nggak bisa bernapas, berbahaya. Oke, next, nomor 2, Kak Alin memilih gerakan nomor 4, di mana pada denyut nadi awal itu berjumlah 72. Setelah melaksanakan gerakan nomor 4 selama 1 menit, denyut nadi Kak Alin meningkat menjadi 84 denyut nadinya per menit. Untuk umpan balik yang dilakukan oleh Kak Tony, karena saat kita berolahraga kita banyak memerlukan oksigen sama ya, sehingga kerja jantung itu meningkat, dan ini dibuktikan pada saat Kak Alin melakukan gerakan nomor 4 dengan baik dan benar. Hampir sama ya, karena gerakannya sama. Jeda di 78 ke 96 itu ada 18 poin. Kalau Kak Alin ini jeda poinnya ada 8 poin saja. 12 ya. 12. Kalau Kak Tony agak lebih banyak. Kak Tony 18. Kenapa? Mungkin faktor usia, tinggi dan berat badan juga Kak ya, karena Ya, ada berpengaruh. merokok juga itu berpengaruh. Ya. Oke, kita lanjut ke Kak Mola sama Kak Mamang dulu yang lengkap ya, Kak Basran ya, sambil lanjut. Untuk Kak Mola memilih gerakan nomor 2, denyut nadinya yang di awal itu ada 66 denyut nadi per menit. Setelah melakukan aktivitas, denyut nadi meningkat menjadi 108 per menit. Umpan balik yang dilakukan oleh Kak Mamang, setelah melakukan jumping jack, denyut nadi meningkat karena Kak Mola melakukan gerakan yang cukup mengeluarkan energi yang lumayan banyak dan seluruh anggota tubuh bergerak aktif. Jadi jeda ini sekitar 42 ya peningkatannya Kak Mola ya. Bisa dicek kembali. Dan untuk Kak Mamang ini memilih gerakan nomor 2 sama. Ini denyut nadi awalnya 78 per menit, setelah melakukan aktivitas gerakan nomor 2 menjadi 108. Hasil akhirnya sama, tapi denyut nadi di awal yang berbeda. Ini tingkat peningkatannya adalah 30 denyut nadinya per menit. Ini terjadi perubahan denyut nadi Kak Mamang setelah melakukan gerakan, karena gerakan yang dilakukan banyak mengeluarkan gerakan yang berlebihan dan kurangnya oksigen karena berada di ruangan tertutup. Oke. Kita lanjut. Gimana Kakak Basran? Belum diumpan balik oleh Kak Gus Ledi ya. Saya baca dulu punya Kak Gus Ledi yang diumpan balik oleh Kak Basran. Untuk Kak Gus Ledi itu memilih gerakan nomor 4. Denyut nadi awal 78, setelah melaksanakan aktivitas gerakan nomor 4, denyut nadinya meningkat menjadi 96. Berarti peningkatannya ada 18 poin ya per menit. Ini umpan balik dari Kakak Basran. Peningkatan denyut nadi dari awal dan setelah melakukan gerakan silang yang dilakukan Kak Gus Ledi selama 1 menit cukup mengeluarkan energi sehingga diikuti peningkatan denyut nadi. Oke, kita lanjut dengan Kak Mei ya. Kak Mei memilih gerakan nomor 3 ya, tadi jalan ya, jalan di tempat. Denyut nadi awal 78 meningkat setelah melakukan aktivitas nomor 3 menjadi 114. Berarti ini ada 22 tambah 14 ya. Jadi ada 36 peningkatan denyut nadinya. Ini umpan balik dari Kalita, respon alami tubuh untuk menyediakan cukup oksigen dengan cara meningkatkan aliran darah dan meningkatkan pernapasan sehingga jantung memompa darah lebih banyak sehingga detaknya menjadi lebih cepat. Oke. Ini hasil kita melaksanakan di aktivitas 1 kakak-kakak ya. Oke, kita kembali ke laptop kembali. Kita screen di PPT kita yang awal.
Oke. Kita sampai di sini ya tadi kakak-kakak ya. Oke. Oke, tadi ini gerakannya, gerakan 1 sampai 5, next. Nah, lakukan gerakan sesuai pilihan kakak-kakak sekalian. Tadi sudah ya, pasangan melakukan observasi gerakan temannya. Oh, berdiri dia ternyata Kak Tony ya, bukan duduk Kak Tony. Lupa kita share tadi Kak Tony. Oke, gak apa-apa, nanti kita akan lakukan kembali ya di pertemuan tatap muka Kak Tony ya. Yang penting datanya kita Iya, kayaknya save Kak dulu. berdiri Kak menyilamkan itu sambil nunjuk. Iya, berdiri. Makanya saya tanya tadi itu berdiri atau enggak? Oke, share-nya Kak, kita lanjutkan tadi ya. Oke, Nggak nanti apa-apa berarti tapi Nggak nanti apa-apa, Jar, aktivitasnya rezeki. tapi aktivitasnya nanti lumayan tuh Kak Tony. Oke, ini sudah Kak Tony ya. Kita ada jumlah di akhir. Catat apakah semua sudah bergantian melakukan observasi sudah. Oke, mari kita melakukan umpat balik tadi sudah kakak-kakak ya. Mari kita lanjut di kegiatan selanjutnya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan itu sudah dilakukan dengan benar? Tadi ada beberapa gerakan ya Kak Tony ya. Yang tadi sebenarnya berdiri tadi Kak Tony, nanti kita akan lakukan kembali. Adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang sudah dilakukan? Apa kira-kira kakak? Merasa capek atau memang aktivitas itu tidak diperuntukkan dengan umur kita sekarang, atau memang terlalu lama yang 1 menit itu, atau kurang lama juga bisa kita tambah nanti, tapi frekuensinya juga akan hasilnya akan sama nanti kakak-kakak. Yang ketiga adalah efek tersebut mengidentifikasi apa Kak ya. Nah, tadi kan Kak Tony bilang oleh faktor umur. Dulu waktu di umur 20-an waktu kuliah itu bisa merasa nyaman aja Kak Tony ya, tidak merasa capek ataupun kalau jumping jack itu yang saya rasa itu sakitnya di pangkal paha. Karena berat saya 81 kilo, melaksanakan jumping jack itu kan per detiknya itu pergantian ya Pak Mamang ya, 60 itu minimal ada 45 kali kita melaksanakannya. Itu sangat terasa sekali efek mendikasinya apa, karena mungkin kita kurang melaksanakan olahraga di bagian tungkai. Nah, ini yang mengidentifikasinya kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Yang pasti karena sebelumnya kita tidak melaksanakan aktivitas ya. Setelah kita melaksanakan pasti ada perbedaan atau peningkatan yang didapat dari perhitungan dari denyut nadi tersebut. Terima kasih kakak-kakak sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Next, kita ke refleksi bersama melakukan pengalaman aktivitas role play tersebut. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Tadi saya mengarahkan kakak-kakak, silakan dipilih mau aktivitas yang mana, gerakannya bagaimana, terus menginformasikan waktunya seperti apa, dilakukan secara bersama-sama untuk kebersamaannya di dalam kelas, dan waktu selesainya juga bersama-sama, saling menghitung denyut nadi akhirnya, dan saling menilai, merefleksikan temannya secara bersama-sama. Apakah kakak-kakak sudah melakukannya setiap akhir pembelajaran kakak-kakak? Mungkin ada beberapa sudah Kak ya, tapi karena berhubungan karena siswa peserta didik kita banyak, mungkin hal-hal tersebut mungkin beberapa yang kita jadikan sampel. Nah, jadi kita tanyakan secara global biasanya kurang lebih seperti itu.
Oke, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah kakak-kakak lakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Oke. Silakan kakak-kakak di Jamboard, nanti saya share ya. Simple saja kakak-kakak ya. Yang ditulis. Oke. Sebentar dulu kakak, saya share. Nah, silakan kakak-kakak tulis, ya, linknya ada saya ke grup, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Di sini kakak-kakak itu berperan sebagai murid dan saya sebagai fasilitator sebagai gurunya. Silakan kakak-kakak bisa menulis di Jamboard. Singkat saja kakak-kakak. Bisa diakses Kak Tony? Kak Alin? Belum ada kayaknya. Belum masuk Kak Belum di masuk. Oh, belum Di masuk grup. ya. Iya. Belum ada. Oke. Oh ya, lagi ini. Karena kalau saya pakai email Fasil kakak, karena email Fasil itu ada kelebihan, tapi juga ini agak lambat kalau masuk. Tapi sudah masuk nih kakak, silakan. Kalau di sosial media dia agak lambat di sosmed. Oke, silakan. Ini pertanyaannya, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat kakak-kakak di Jamboard. Silakan kakak-kakak kalau mau minum dulu, Kak Tony. Kira-kira sudah umur 40 ini Kak Tony, agak lumayan Kak Tony. Kalau dulu kita kuliah berangkat pagi pulang sore nggak ada masalah. ini Kak yang saya tulis nih, saya sebagai perannya sebagai guru atau peserta didik tuh? Guru dan peserta didik. Oh, Tuliskan peran guru dan peserta didik menurut pandangan dan sudut dari Kak Tony sendiri. Silakan. Di slide 1 kan nih Kak ditulis. Boleh. Kalau sudah slide 1 penuh, bisa bergeser nanti mungkin di slide 1 yang 4, slide 2-nya 4 seperti itu. Ditulis namanya kakak ya, biar enak ya. Oke, nanti kita bacakan. Nah.
Silakan kakak-kakak, 3 menit lagi kakak-kakak, supaya kita bisa lanjut di materi selanjutnya. Oke, saya baca dulu ya. Dari Kak Mola, menurut Kak Mola, peran guru itu membimbing peserta didik dalam memahami materi dan arahan. Dan menurut Kak Alin juga, guru itu memberikan pilihan kegiatan olahraga yang beragam dan membiarkan siswa memilih sesuai dengan minatnya. Ini masuk ke pembelajaran berdiferensiasi ya Kak ya. Dan ini yang warna hijau ini peran guru adalah Kak Tony ya ini ya. Peran guru adalah sebagai instruktur untuk peserta didik memilih gerakan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan menurut Kak Mamang, peran guru itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih gerakan dan peran siswa memilih gerakan yang diberikan oleh guru sesuai dengan apa yang disukainya. Nah, ini yang harus kita lakukan nanti kakak-kakak di sekolah nanti dengan konteks materi yang sudah diatur di kurikulum kita. Oke, ada tambahan dari Kak Mola. Peran siswa menurut Kak Mola adalah mengikuti kegiatan dengan baik di dalam proses pembelajaran. Menurut Kak Gus Ledi, guru itu berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengeksplorasi dan memahami materi. Nah, lanjut lagi ini, peran peserta didik adalah sebagai pelaku gerakan yang dipilihnya dengan baik dan benar. Ini penting sekali ya kakak-kakak ya. Pokoknya kita harus melihat biar instruksi yang kita informasikan, kita berikan itu biar tidak ada mencelakai dari siswa itu sendiri. Kalau mereka salah seperti roll depan atau kegiatan sepak bola itu bisa berakibat yang tidak baik. Menurut Kakak Basran, tambahan dari Kakak Basran, peran sebagai guru sebagai motivator kepada peserta didik untuk aktif setiap kegiatan, sebagai peserta didik aktif terlibat di setiap kegiatan yang sesuai. Nah, ini ada beberapa tanggapan yang kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut kakak. Silakan bagi yang belum, silakan ditulis kakak. Berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik kakak-kakak. Ini ada video lagi dari Cassandra di video keempat. SCL berbagi keputusan dengan murid kakak-kakak. Nah, bisa kita lihat kakak-kakak ya. Dan bisa dimengerti ya Kak Tony ya, walaupun berbahasa Inggris. Nanti What's Yang penting ada important teksnya. here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths. Mana kan Opri? Kan Opri? bentar ya kakak-kakak ya, saya agak terlempar. Saya masuk lagi dengan akun pasifnya.
Saya share kembali ke kakak ya. Saya ke Alin. Saya buatkan jadi host ya biar ini. Kak Mei juga. Oke. Sampai slide berapa tadi kita kakak? Oke, sampai video ya kakak-kakak ya. Kita di Palangkaraya kakak sudah jaringannya seperti ini kakak. Apalagi yang di daerah. Kayak lagi loading kakak. Oh, kira aku jaringan kok tadi Kak hilang. Ini terlempar tadi. Oh iya, kira aku punya aku sendiri mic-nya terlempar. Oke. Screen. Oke, screen-nya masuk. Oke, next kakak ya. Tadi sudah kita lihat dari Cassandra untuk video yang keempat. Oke, di sini peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Di sini ada peran guru kakak-kakak ya. Ini bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid atau peserta didik yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Untuk peran peserta didik itu yang pertama, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran, mengkaji kompetensi, dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya, belajar dengan aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan yang berpikir tingkat tinggi atau HOT seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL, guru akan belajar sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta pendidik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor pencapaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik dan karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, di sini kakak-kakak ya. Nah, sumber belajar kita apalagi di zaman update teknologi yang luar biasa sekarang itu tidak hanya dengan guru saja yang bisa bertemu kita 2 atau 3 jam, tapi dalam proses pembelajaran itu bisa dilakukan dalam sekolah dengan teman-temannya di perpustakaan ataupun di luar dalam kegiatan intra, ekstra, dan co-kurikulernya. Di sini adalah jenis-jenis pembelajaran student center learning atau SCL tadi kakak-kakak seperti apa yang pernah kakak-kakak praktikan dalam pembelajaran. Nah, nanti kita akan saling berbagi ya kakak-kakak ya. Nah, jenis-jenis pembelajaran SCL itu kakak ada 9. Mungkin beberapa ini sudah sering kita dengarkan, sering kita lakukan. Yang pertama adalah small group diskusi, yang kedua adalah role play and simulasi. 3, discovery learning, ini paling sering sekali, ada self directed learning. Yang kelima adalah cooperative learning. 6, contextual learning atau CL. 7, ada problem based learning, PBL, ini yang paling banyak juga.
Yang ke-8 adalah collaborative learning, ini lumayan, dan yang terakhir ini juga lumayan banyak adalah project based learning atau PJBL. Nah, aktivitas sekarang kita masuk ke aktivitas 2 kakak-kakak yang akan kita lakukan lebih singkat, kurang lebih 10 menit, tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak atau peserta didik, ini kita bisa lihat dari jasmaninya, sosial, emosional, dan mental. Dan juga kita lihat dari usia juga kakak-kakak ya, dan tingkat pendidikan. Ada yang menengah atas, ada yang tingkat pertama, ada yang PAUD, ada yang sekolah dasar. Nah, silakan kakak-kakak nanti cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Di sini ada penjelasan kakak-kakak ya, untuk karakter fisik, terus ada bidangnya dan usia. Yang pertama itu di usia yang 0 sampai 2 tahun itu mereka berjalan, berlari, merangkak, memanjat, ini melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Tapi dengan tidak seperti atlet kakak ya, ini sudah menunjukkan jasmani di rentan usia 0 sampai 2 tahun. Untuk sosial, anak-anak pada saat ini mengembangkan rasa diri mereka sendiri, belajar untuk memahami perasaan orang lain, mereka juga belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Anak-anak sering bergaul kakak-kakak ya, di rentang usia bisa 3-4 tahun, ada 5 sampai 6. Ada juga nih karakteristik kakak-kakak, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai memahami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini adalah bidang emosinya di rentan waktu yang menaik ke remaja. Dan yang terakhir adalah anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini untuk di bidang mental di usia tingkat pertama dan tingkat menengah. Nah, ini kakak-kakak ya, sama yang tadi. Nah ini. Oke. Nah, itu kakak-kakak ya. Nanti bisa kita berbagi nanti kakak-kakak ya. Ayo kakak-kakak, mari kita berdiskusi kakak-kakak ya. Yang pertama, apa pentingnya guru itu mengetahui karakteristik peserta didik? Ini pertanyaan yang wajib dan harus kita tahu. Karena tidak boleh kita mengajar itu pukul rata kakak-kakak. Yang penting materi selesai, jam mengajar selesai, dapat honor, dapat gaji. Bukan seperti itu kakak-kakak ya. Tapi kita harus bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Makanya kemarin itu ada tes diagnostis ya Pak Mamang ya. Apakah guru-guru olahraga di Palangkaraya sudah mendapatkan hasil tersebut kakak-kakak? Baik di tingkat SD Kak Alin atau SMA, SMK? Harus dibagikan itu sebenarnya kakak-kakak ya. Supaya kita tahu ternyata beberapa siswa di posisi ini, beberapa siswa juga di posisi ini. Jadi kita tahu. Jangan kalau dia diam malah kita bingung nanti. Kenapa ternyata dia punya kepribadian yang ataupun dia berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana cara kita mengakomodasi berbagai karakteristik. Nah ini Kak, ini penting sekali. Dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Seperti Kak Tony kemarin ya, ada menginformasikan ya, dia suka satu cabang olahraga saja, yang lain dia nggak peduli. Nah ini harus kita kembangkan. Memang dia sukanya di situ harus kita kembangkan. Walaupun dia agak berkebutuhan khusus, tapi memang harus tidak kita naktirikan, tidak kita pandang sebelah mata, tapi itu adalah kelebihan dia. Oke, untuk pembelajaran 3 ya kakak ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi kakak-kakak dalam PJOK. Nah, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu
atau murid. Nah, ini menurut Tom Limsom. Oke. Nah, untuk diferensiasi juga itu terdiri dari 3 macam ya Kak ya. Yang pertama itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Untuk konten sendiri, untuk diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari seperti peserta didik berdasarkan kurikulum. Ini ada intratas dan intertas. Yang kedua adalah diferensi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani dan peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk, kakak-kakak ya. Ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi sesuai pembelajaran 1 dan 2, tentang contoh dan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Nah, ini ada pertanyaan kakak. Yang pertama, adakah kendala kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK ya kakak, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu? Yang kedua, gagasan baru apa kakak-kakak yang dapat kita dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam modul? Silakan kakak-kakak kalau bisa ada pengalaman berbagi, pasti kita ada menemukan ya siswa itu karakternya pasti berbeda. Yang unik kakak-kakak bisa menceritakannya. Bagaimana strategi kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam PJOK. Karena PJOK itu berbeda kakak-kakak, tidak seperti mata pelajaran lain cuma bisa di kelas ya, bisa adem ayam, bisa duduk tidak panas, tidak menguras keringat ya Kak Tony ya. Gimana menurut Kak Alin atau Kak Mamang dalam kendala yang dialami itu seperti apa permasalahannya? Bisa langsung dianukan Kak Alin? Karena saya mengingat kemarin Kak Alin punya ini ya, ada beberapa Anak siswa ABK. ya itu ada siswa ABK-nya. Iya Kak, kalau misalnya di SD kendalanya itu untuk anak ABK ya, kalau misalnya yang anak-anak biasa sih pada dasarnya nggak ada kendala ya. Karena anak SD itu kalau sudah jam pelajaran olahraga tuh mereka tuh antusias gitu Kak. Nah kecuali untuk anak-anak yang istimewa ini, karena kita pun harus menyesuaikan dengan mood mereka. Mereka tuh kan moody kan orangnya Kak. Kalau moodnya bagus, mereka pengen olahraga, mereka olahraga. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, ya udah diam aja. Atau mereka mau menggambar atau apa kayak gitu, kita nggak bisa maksain juga gitu Kak. Karena kalau misalnya kita maksain maunya kita ke mereka, wah bahaya tuh Kak, bisa ngamuk. Betul, dia tantrum dia. Karena kan anak ABK ini kan banyak jenisnya Kak. Betul. Kalau misalnya anak ABK-nya yang cuman ya tergolong biasa aja gitu kan Kak, dia masih bisa bersosialisasi sama teman-temannya itu enak Kak. Nah, ada anak ABK yang memang dia itu cuman berpusat ke dirinya sendiri. Betul. Nah, itu yang agak susah Kak. Betul. Seperti Itu itu. kendala-kendalanya Kak ya. Ya. Dari penerapan nih Kak ya, kita kan sudah mengetahui nih bahwa beberapa peserta didik kita kan ada perlu perhatian khusus Kak. Sedangkan kita sendiri kan tidak dilatih untuk seperti mengajarkan anak-anak seperti di sekolah luar biasa. Apa sih strategi Kakak nih untuk menghadapi mereka tuh Kak? Biasanya saya tanyakan ke mereka maunya apa gitu. Jadi saya biasanya ngasih memperhatikan dulu nih anak-anak yang lain nih. Udah gitu mereka saya biarkan misalnya
mau bermain apa gitu kan, udah jalan gitu kan, baru saya dengan yang ABK ini maunya apa gitu. Misalnya dia maunya, biasanya berdua aja sih Kak, kalau misalnya ada yang agak-agak susah itu dia kan nggak mau gabung nih sama temennya. Betul. Nah, Heeh. misalnya dia maunya lempar tangkap bola, ya udah berdua aja lempar tangkap bola, nanti ketawa, tepuk tangan, apapun yang dia lakukan saya harus memberikan apresiasi. Ah Betul. gitu. Kayak gimana? Oh, hebat, wah keren gitu. Pokoknya Ya, anak-anak kayak gitu harus dipuji. Gak betul. boleh kita bilang salah, kamu salah gini, nggak bisa. Kalau Mm-mm. kalau dia udah kita marahin gitu Kak, atau kita mau salah kamu gini, sudah mungkin besok dia nggak mau lagi masuk ke sekolah. Nah, seperti itu, Kak. Itu yang lika-likunya Kak ya, Betul. strategi ataupun keadaan yang kita mempunyai lah anak-anak istimewa di sekolah Istimewa, IPA aja. betul. 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 Kak Mei, ada Kak Mei di SMA 3 Kak Mei. Dalam pembelajaran yang berdiferensiasi atau anak-anak yang punya bakat khusus lah yang istimewa. Ada sih Kak, tapi kebetulan saya nggak pernah ngajarnya. Nggak pernah ya? Iya. Oh, tidak ini ya. Hmm. Oke. Kalau SMA 5 Pak Mamang bagaimana Kak Mamang? Iya, kalau SMA 5 itu kebetulan berhubung sekarang itu sistem zonasi ya. Mau Itu tidak mau ya Pak Mamang. mau tidak mau itu sekarang ada siswa yang ya kita bilang ABK, ada juga siswa yang memiliki apa yang bahasanya itu adalah pintar istimewa, anak istimewa, pintar istimewa itu. Nah, kalau yang ABK mungkin tidak seperti yang ada yang disampaikan oleh Kak Tony dan Kak Alin ya, tapi ini agak masih mending. Tetapi saya menjumpai itu adalah siswa yang pintar istimewa atau yang memiliki kelebihan istimewa gitu. Itu kan lebih aktif dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, di situ si anak ini kan selalu ingin menonjolkan dirinya, kemampuan yang dia miliki. Dia selalu aktif dibandingkan teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu Bagaimana? ternyata tidak hanya di pelajaran PJOK tetapi juga di pelajaran lain. Nah, di situ kadang teman-temannya itu kadang bisa protes. Pak, kenapa kok dia terus? Nah, seperti itu. Nah, jadi strategi saya adalah membuat kelompok lah, seperti apa ya, memberi project pada siswa. Apakah anak ini bisa tidak bekerja sama dengan teman-temannya? Nah, misalkan di permainan-permainan, misalkan kita ada, kalau di pembelajaran SMA itu kan sebenarnya ada permainan softball, tetapi kita tidak bisa mempraktekkan, kita modifikasi dengan permainan kasti atau lebok lah, kan seperti itu. Nah, ternyata anak ini bisa berkolaborasi, ternyata bisa juga si anak ini. Oh, ternyata masih bisa juga, tetapi ya kadang juga saya kasih ini pemahaman kepada anak ini, jangan terlalu ini, kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain kan, seperti itu. Nah, tetapi mungkin karena itu memang bawaan ya, tetapi tidak bisa mengontrol anak itu, mungkin tidak bisa mengontrol dirinya, tetap berulang terus. Mungkin salah satu cara ya kita memberi project pada si anak tersebut, melakukan secara berkelompok supaya anak ini tahulah bagaimana saling menghargai teman, supaya ini memberi kesempatan kepada yang lain, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mamang. Yang pasti anak itu tidak mengucilkan dirinya sendiri, Iya, tapi dia selalu mengikuti walaupun ada hal-hal khusus ya yang memang dia tidak bisa lah, tapi secara umumnya masih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa berbagi, kakak-kakak yang kita harus melakukan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dalam pembelajaran PJOK. Atau Kak Tony, ada pengalaman Kak Tony?
Atau Eh, formula apa saja yang udah dibuat nih untuk bisa menangani? bukan masalah formula sih sebenarnya Kak. Ini cuman permasalahan unek-unek yang baru saya ketemukan tahun ini. Silakan Kak Tony. Gini. Jadi di SMA 4 itu tahun ini itu dibentuk di kelas 10 itu satu kelas unggulan. Kelas unggulan ini itu diisi oleh mereka yang memiliki kemampuan akademik. Kemampuan akademik. Jadi di situ itu mereka itu ya anak, mohon maaf ya, karena kita orang-orang yang memiliki kemampuan akademik lebih, mereka cenderung malas gitu untuk melakukan gerakan ke arah lebih ke situnya gitu. Jadi 1 bulan itu mengajar mereka itu, pokoknya itu ya dibilang ABK yang mereka tidak ABK karena ya itu anak-anak yang memiliki kemampuan akademik itu malas bergerak. Jadi akhirnya apakah yang saya lakukan benar atau tidak? Jadi saya anggap itu penyampaian materi itu paling ya 20 sampai 25% aja. Sisanya itu bawa bermain aja. Lalu bawa bermain terus gitu. Bermain maksudnya ini pegang bola aja. Nih saya ambil contoh kemarin saya pertama itu saya mengajarkan bola besar. Pegang bola aja itu ada yang gemetar tuh. Kenapa? Karena istilahnya tuh dia takut gitu. Untuk melemparkan bola voli aja ke temannya aja, itu teman yang nyambut tuh bisa teriak-teriak gitu loh. Motoriknya Kak ya kena ya. Ya, kenapa? Karena mereka kan terbiasa dengan, karena itu kan ada yang siswa itu yang dari jalur prestasi yang memang di akademik SMP-nya ikut ini ikut itu, Nah, tapi di dalam itu ada 3 orang anak yang istilah zaman sekarang itu pick me. Semua tentang dia. Jadi mau apapun di ruangan itu, kalau jam olahraga, merekalah yang paling menonjol. Oke. Ada 3 anak itu tuh. 3 orang itu. Nah, kebetulan dari 36 orang yang di ruangan itu, yang masuk jalur kelas unggulan lewat prestasi olahraga, itu cuma mereka bertiga. Nah, jadi akhirnya setiap pembelajaran olahraga itu mereka maunya tampil sendiri, tapi dengan itu 3 orang itu jadi model terus tuh. Jadi model terus. Akhirnya sekarang itu muncul satu pengakuan dari orang tua siswa, orang tua peserta didik. Itu waktu itu pernah, karena dia jemput anaknya, kebetulan nanya ke saya, Pak katanya anak saya di SMP Negeri 2, nih saya sebut aja, di SMP Negeri 2 itu paling malas ikut kegiatan olahraga, ikut ekskul itu malas sekali. Tapi sekarang dia mau ikut kegiatan olahraga, mau ikut ekskul. Dia bilang seperti itu. Ekskulnya memang dia ngambil kemarin pencaksilat. Kata dia pencaksilat untuk jaga diri, anaknya perempuan. Dia mau ikut. Nah, cuman yang jadi kendala saya, oke lah, dari 36 ini ada kalau 3 orang itu sudah jangan ditanya lah kalau untuk olahraga. Dari 36 ini ada sekitar 10 atau ya 10-an orang aja yang memang sekarang sudah mau gitu. Sisanya itu masih mau dibikin video dia nonton. Ini dia suka nonton gitu loh. Kalau kita kasih materi ini videonya, kamu jelaskan. Itu bagus dia nulis itu. Melihat dari video itu tuangkan ke buku. Misalkan gerakan itu apa sih? Atau gerakan itu apa gitu. Jelaskan. Itu bisa, tapi kalau disuruh, melakukannya, prakteknya itu ampun, itu kalau dibilang suara saya tinggi, kan memang suara saya besar itu, mau diteriakin itu tuh, Pak capek, panas, masih aja tuh sampai dengan sekarang, apakah ya bingungnya gitu loh, berbagai macam cara ya kita lakukan. Jadi mereka memang kita masuk pagi dan segala macam, cuman ya itu masih terkendala banyak yang istilahnya tuh kalau dibilang malas ya enggak sih, malas, suka-suka aja masuk, cuman melakukannya itu ya udah sekedar aja gitu loh.
Oke. Itu aja masalahnya tuh, kendalanya tuh. Yang dihadapi di SMA 4 ya Kak Tony ya. Ya khususnya di satu kelas itu gitu loh. Oke Kak Tony, saya mau nanya juga untuk pengkelasan itu sistemnya bagaimana bisa terbentuk tuh Kak Tony? Kalau untuk pengkelasan itu memang biasa kan dari PPDB itu diambil. Nah, dari PPDB itu disaringlah untuk satu ruangan atau satu kelas unggulan. Itu dilihat dari dia prestasi akademik. Nah, dari prestasi akademiknya itu, lalu ada beberapa kriteria yang saya tidak tahu karena saya tidak terlibat di dalamnya, karena yang terlibat di dalamnya itu adalah mereka tim kurikulum. Jadi merekalah yang menentukan anak-anak yang bisa masuk di kelas tersebut. Nah, dan jujur memang saya akui kalau untuk akademiknya ya bagus gitu. Enggak ya keterampilannya yang kurang. Ya, keterampilan mereka di olahraga itu yang kurang, cuman ya itu tadi dari 36 itu ada 3 yang memang dia itu jalur prestasi olahraga. Nah, tapi dia juga punya kemampuan akademik gitu loh. Yang satu itu kan atlet karate. Dua itu atlet karate, satu itu dia itu atlet Muay Thai. Nah, dia ikut Muay Thai itu. Pernah ikut kejuaraan Muay Thai dia tuh. Nah, dia itu pindahan dari Medan. Jadi SMP-nya Medan gitu. Nah, 3 orang itu yang memang ya sisanya itu di Pintar akademis. Ya, cuman ada kayak anak SMP yang dari SMP 2 itu dia suka sekarang dan dia ikut ekskul pencaksilat. Nah, yang sisanya yang 20-an orang ini yang masih gitu. Belum ditemukan. Ya. Tapi mereka itu kalau disuruh misalkan mengamati aksi nyata itu ada yang P5 itu kalau disuruh menggunakan baju adat itu suka aja mereka tuh, malah ada yang bisa nari gitu loh. Tapi kalau praktek olahraga tuh aduh ampun, masih belum dapat caranya Kak Tony ya. Iya, atau gagasannya masih mencari. Berarti ini kan baru berjalan kurang lebih 3 bulanan Kak Tony ya, dari Juli, Agustus, September ya. Iya. Ini masuk Oktober. Nanti mudah-mudahan Kak Tony di semester 1 ini ada beberapa bulan lagi, lanjut di semester 2. Mudah-mudahan dinaik nanti di semester naik ke kelas 11 itu ada perubahan, atau nanti kita bisa menanyakan juga. Nah, masalah ini perlu diungkapkan nanti Kak Tony di pelatihan kita nanti ya, tetap muka juga ya, orang-orang yang memang pernah mengalami ataupun berpengalaman hal-hal seperti ini juga di studi kasus nanti Kak Tony maksud saya. Ya, siap. Nah, ini harus kita anukan ke yang profesionalnya. Oke, terima kasih Kak Tony ya sudah berbagi hal-hal seperti itu. Memang kita ada sih yang kita temukan seperti itu, tapi kadang-kadang kalau di SMK itu agak susah pengkelasan Kak Tony, karena kita perjurusan, jadi nggak yang kelas 1 pukul rata kan kayak di SMA kan, tapi kalau kita ada pengkelasan. Oke, terima kasih, nanti jadi catatan juga Kak Tony ya, nanti kita sampaikan di khususnya di pembelajaran PJOK ada situasi yang seperti itu. Nah, situasi di SMA 4 di kelas unggulan di kelas 10. Oke, kita lanjut Kak Tony ya, karena waktu sudah lumayan malam. Nah, setelah sesi ini ya, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, nanti sudah tersedia ya Kak Tony ya. Dan gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, itu bisa baca-baca dulu di LMS-nya. Pada akhir sesi hari ini, kakak-kakak ya, nah, yang pertama kita memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik. Nah, ini tadi sudah ditemukan beberapa Kak Tony ya. Tapi yang sisa itu bagaimana nanti? Nanti kita akan tanyakan ke tim ahlinya. Mudah-mudahan orang yang membentuk PKG PJOK itu kemarin yang ada 3 kemarin Pak Kak Tony, ada memang 2 yang membentuk, satunya Kak Guntur. Itu Kalimantan Tengah beruntung. Nah, kemarin itu ada masuk di kelas Kak Hendra kalau nggak salah, di kelas 2 dan kelas 3. Dia memang bentuk, nah itu memang narasumber yang top. Jadi mudah-mudahan nanti Kak Tony ya bisa
mereka berbagi didiseminasi di hampir 500 guru PJOK yang ada di Kalteng untuk pengimbasannya. Ini yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK Badi itu masuk atau nih sebenarnya masuk, tapi kita akan mencari caranya bagaimana di keterampilannya bisa peserta didik tersebut bisa mengikuti lah dengan sesuai dengan bakat dan minatnya, walaupun tidak sama dengan siswa yang lain. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita sudah masuk ke slide ke-41 ternyata, yang kurang lebih 1,5 jam lebih ya. Banyak yang kita dapati tadi kakak-kakak, baik dari bagaimana memposisikan peran guru, peran peserta didik, bagaimana menghadapi siswa-siswa yang punya karakter, ada yang memang pintar secara pengetahuan ya Kak Tony, tetapi di keterampilannya agak perlu mencari apa yang memang gaya mereka atau style mereka, tetapi dalam masih koridor pendidikan yang bisa meningkatkan mutu pendidikan pembelajaran PJOK di khususnya di SMA 4 Palangkaraya. Dan dengan terbentuknya kelas khusus mungkin diharapkan ya itu menjadi contoh, menjadi teladan kayak di SMA 5 dulu Pak Mamang ya, SMA Plus namanya. Tapi sampai sekarang juga walaupun tidak SMA Plus lagi, masih terasa disiplin itu. Siap Pak Mamang, siap, pasti seperti itu. Pas saya ketemu dulu di kantor gubernur ya, siap Pak, minta foto siap. Nah karakter itu yang memang harus kita dapatkan, yang harus memang kita ajarkan ke siswa, karena karakter itu luar biasa. Sampai ke depannya kalau karakter bagus juga pasti pendidikan secara pengetahuan dan keterampilan juga akan mengikuti. Oke kakak-kakak, mengingatkan kembali lagi ya kakak-kakak, bisa nanti dibuka LMS-nya sampai di 1.3 dan refleksinya kakak-kakak ya. Nanti diisi, apabila mungkin nanti ada yang mau ditanyakan bisa japri saya, atau bisa mencari referensi, karena belajar itu cuma bukan di ruang ini saja, nanti bisa referensi di YouTube ataupun di link-link lainnya, atau nanti bisa saya bagikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kakak-kakak, di akhir pertemuan kita pada malam hari ini, kita puji dan syukur ya bisa melaksanakan tanpa ada gangguan yang berarti. Rasa syukur itu, marilah kita bisa menutup kegiatan ini dengan berdoa kembali. Izin Kak Mamang bisa bantu pimpin kakak-kakak di sini. Nanti kita pertemuan kembali ya kakak-kakak ya di hari Senin kakak, di tanggal 7 untuk modul 1.4. Izin kakak. Ya. Hari Senin kita jam berapa? Untuk atau seperti ini malam? Seperti ini aja. Atau kecuali ada masukan. Nah, sementara global seperti ini dulu. Oke, siap. Kalau bisa agak dimajukan ya kakak, kayak tadi ya 6.30 sudah 2 kali kita majukan. Biar tidak terlalu malam, sebelum jam 9 kita sudah selesai. Seperti itu. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Oke, Kak Mamang bisa bantu kita pimpin doa dulu untuk menutup dari kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, baik. Kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di Zoom meeting kita, langkah baiknya kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Ya, selesai. Oke, terima kasih Kak Mamang ya untuk mengakhiri kegiatan kita. Kita foto bersama dulu ya kakak-kakak ya untuk bahan laporan kita. Oke kakak-kakak, bisa ini saya tutup dulu screen-nya. Bisa dibuka kameranya kakak-kakak. Rambut Kak Tony bisa disisir dulu. Dirapikan Kak Tony rambutnya. Iya, dirapikan dulu. Nah, silakan Kak Mei, Kak Basran.
Oke ya, siap-siap kakak-kakak. Oke. Satu, Dasar gampang mulai. 2, 3. Oke, tetap banyak kelima ya. Wah, gawi mula kadap. Gimana tadi Kak Mola sudah ini kah? Sudah jadi main kah tadi? Enggak jadi. Nggak jadi ya. Ya, Oke. ngan